Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan presentasi mata kuliah perpajakan lanjutan yang diampu oleh Bapak dosen Meko Nanda Teja Kusuma. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alaludin selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Mungkin saya di sini tidak sendiri pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh kelompok 6 dengan tema PPH pasal 25. Adapun anggota kelompok yang akan memaparkan materi, yang pertama ada Sinta, kedua ada Firna, Zikri, Dimas Fajar, Lulu, Abdul Halim, Silvi, Dani, Nurafifah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Nurafifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan bagian latar belakang PPH pasal 25. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Salah satu jenis pajak yang penting adalah pajak penghasilan atau PPH. PPH pasal 25 mengatur angsuran bulanan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini mendukung penerapan self-assessment system. Wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Sebelum tahun 1983, sistem pajak Indonesia bersifat official assessment system di mana pajak dihitung oleh Fiskus atau petugas pajak yang memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, menetapkan, dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Terus ada setelah reformasi 1983, sistem berubah menjadi self-assessment. Untuk mencegah penumpukan pajak di akhir tahun, pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran angsuran PPH pasal 25. Sistem ini juga membantu stabilitas penerimaan negara dan disiplin pembayaran pajak bagi wajib pajak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nurafifah yang telah memberikan materi pertamanya. Yang selanjutnya, pemateri kedua, saya persilahkan kepada Dimas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang kedua, pasal yang mengatur pasal 25 mengenai angsuran pajak penghasilan bulanan. Kemudian yang ketiga, peraturan pelaksana, yaitu PMK nomor 215 garing PMK 03 garing 2018 tentang perhitungan dan pembayaran PPH 25. Kemudian ada Per strip 17 garing PJ strip 2015 tentang tata cara perhitungan. Kemudian ada Per strip 24 garing PJ garing 2021 tentang penggunaan kode billing pembayaran pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. PPH pasal 25 adalah angsuran bulanan yang dibayar di muka dan akan dikreditkan terhadap pajak terutang tahunan. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan PPH terutang tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak
yaitu PPh 21, 22, 23, dan 24. Ketika melapor SPT tahunan, total angsuran tersebut akan diperhitungkan kembali. Baik, terima kasih kepada Dimas. Yang selanjutnya pemateri ketiga mungkin yang akan dibawakan atau dijelaskan oleh saudara Silmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan pelaksanaan. Nah, aturan pelaksanaan PPh 2 pasal 25 ini pembayaran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan disampaikan melalui SPT masa PPh pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan beberapa metode diantaranya, yaitu satu, melalui bank persepsi atau kantor pos, ataupun dengan cara yang kedua, yaitu dengan kode billing dari DJP online. Jika wajib pajak baru berdiri, DJP dapat menetapkan angsuran sementara. Kemudian ada contoh dari PPh pasal 25 ini. Contoh PPh pasal 25 badan. PT Maju terus memiliki data sebagai berikut. Penghasilan neto fiskal tahun 2024. Kemudian dengan kredit pajak PPh pasal 22, 23, dan 24 selama tahun 2024. PPh terutang tahun 2024 dihitung menggunakan tarif 22%, tahun pajak 2025 ingin dihitung angsuran PPh pasal 25 per bulan. Pertanyaannya, angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun 2025. Langkah penyelesaian, 1. Hitung PPh terutang tahun 2024. PPh terutang 22% per penghasilan neto fiskal. Kemudian 22% per times 1.200.000.000 sama dengan 264 juta rupiah. Kemudian nomor 2, kurangi dengan kredit pajak. PPh kurang bayar sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak. PPh kurang bayar sama dengan 264 juta dikurangi 60 juta sama dengan 204 juta rupiah. Nomor 3, yaitu angsuran PPh pasal 25 per bulan. Angsuran sama dengan PPh kurang bayar dibagi 12. Angsuran sama dengan 204 juta dibagi 12. Angsuran sama dengan 17 juta per bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang akan dijelaskan oleh saudara Abdul Halim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih dan moderator sudah memberikan waktu pada saya. Baik, dari PPh pasal 25 untuk wajib pajak tertentu itu ada 4 tahap. 1, ada wajib pajak baru berdiri, ada wajib pajak UMKM, wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap, wajib pajak dengan penggabungan atau pemisahan usaha. Wajib pajak baru berdiri, angsuran ditetapkan oleh DJP berdasarkan sistem penghasilan. Wajib pajak UMKM nomor 21 tahun 2018 dikenakan PPh final 0,5% sehingga tidak wajib pajak 25 reguler. Ada juga wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap.
dapat diajukan penyelesaian angsuran. Selanjutnya ada wajib pajak dengan penggabungan atau pemecahan usaha. DJP dapat menetapkan kembali jumlah angsuran sesuai kondisi baru. Sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Iya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri yang akan dibawakan atau dijelaskan oleh saudara Zikri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dilakukan dengan sistem e-billing melalui DJP online, ATM, atau teller bank. Nomor 2, pelaporan melalui SPT masa formulir 1771 atau 1770. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran dan pelaporan sebagai arsip pajak. Keterlambatan akan mengakibatkan denda atau bunga administrasi. Slide selanjutnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuan PPh pasal 25. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan pajak. Yang kedua, menjamin penerimaan pajak bulan negara. Nomor 3, meringankan beban pembayaran pajak akhir tahun. Manfaat bagi wajib pajak. Nomor pertama, mengatur arus kas perusahaan. Yang kedua, memudahkan perencanaan keuangan. Nomor 3, menghindari denda akibat keterlambatan besar di akhir tahun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Zikri. Untuk selanjutnya pemateri yang akan dijelaskan oleh saudari Firna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai sanksi dan ketentuan lain. Yang pertama ada keterlambatan bayar. Bunga 2% per bulan. Maksimal 24 bulan. Yang kedua, tidak bayar sama sekali. Dikenakan surat tagihan pajak. Yang kedua, pelaporan tidak benar, bisa dikenakan denda sesuai Undang-Undang KUP pasal 13. Yang keempat, kepatuhan tinggi, memperoleh kemudahan dalam restitusi pajak dan pemeriksaan lebih cepat. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh saudari Lulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan bulanan yang dibayar oleh WP untuk mengurangi pajak tahunan. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan aturan teknis di PMK Nomor 215 PMK 03/2018. Sistem ini membantu pemerintah menjaga stabilitas pendapatan negara dan membantu WP pembayaran pajak lebih ringan dan teratur. Dengan kepatuhan PPh 25, WP berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman maupun
Bapak dosen. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Kami harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.